Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ambang batas presiden 20% ini tentu menjadi kado terindah bagi seluruh rakyat Indonesia yang baru saja merayakan tahun baru 2025. Kenapa disebut sebagai kado terindah? Karena selama ini ambang batas presiden 20% atau syarat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden 20% kini sudah tiada dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut saya cukup fenomenal dan sangat dahsyat. Publik mengapresiasi, tepuk tangan, karena Mahkamah Konstitusi sudah dianggap kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Mahkamah Konstitusi, putusan politiknya sudah dianggap mencerminkan kehendak rakyat yang saya kira selama ini memang menghendaki supaya ambang batas presiden 20% itu bisa dihilangkan. Kita tahu bahwa dalam rekam jejak politik sudah sebanyak 30 kali lamanya berbagai pihak mengadukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sepanjang 30 kali gugatan itu Mahkamah Konstitusi menolak dengan begitu banyak argumen. Tapi kali ini memasuki tahun baru 2025, alhamdulillah kita semua rakyat Indonesia sangat pantas untuk merayakan ini semua. Karena ke depan, ambang batas presiden 20% tak lagi menjadi momok yang menakutkan. Ambang batas presiden 20% ini tidak lagi menjadi monster dan tidak lagi menjadi gembok yang membatasi orang-orang hebat, membatasi orang-orang penting, orang-orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya jam terbang untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, secara prosedur ke depan, semua partai politik yang ikut pemilu adalah mereka juga punya hak dan punya kemewahan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Baik yang diusung itu adalah kader internal mereka atau mengusung pihak lain eksternal partai untuk bertanding. Tapi yang jelas, semua partai politik, baik partai politik besar, partai politik menengah, partai politik kecil, ataupun partai politik yang tidak lolos parlemen, yang bisa ikut pemilu, dia juga berhak dan punya kesempatan dan diperbolehkan oleh undang-undang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hebat bukan? Keren bukan putusan Mahkamah Konstitusi kali ini? Itulah yang saya kira secara demokrasi ini sangat layak untuk kita apresiasi. Bahwa semua partai politik yang sejak awal susah payah ikut pemilu, sejak awal melakukan konsolidasi, sejak awal melakukan gerakan-gerakan politik, sepanjang dia bisa ikut pemilu, maka sepanjang itu juga dia punya tiket untuk